channelnya Padepokan Cakra Sukma Lodaya. Dan jangan lupa di like and subscribe. Makasih. Halo semua, tonton terus ya video dari Padepokan Cakra Sukma Lodaya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semuanya, selalu tetap berada di channel kami, yaitu di Padepokan Cakra Sukma Lodaya. Bahwasannya pada malam hari ini adalah kita membahas bagaimana caranya untuk penyembuhan atau pengobatan melalui jarak jauh ataupun langsung terhadap pasiennya yang datang. Ini dikarenakan ada suatu permintaan dari para sahabat-sahabat semua. Jadi kami berusaha untuk menjelaskan bagaimana tata cara untuk pengobatan non medis maupun medis. Pertama yang kita lakukan yaitu kita ajak berkomunikasi dulu, berkomunikasi terhadap pasien. Misal suatu contoh, apabila pasien tersebut merasakan gangguan yang sifatnya tidak yang dia rasakan adalah di bagian perut. Satu contoh, mohon maaf, jadi madep sini, masih madep sini. Misalkan sahabat-sahabat semua, ada yang dirasakan di perut sini, dicek, misal dicek di rumah sakit ataupun di tempat yang dokter pun juga tidak ada sifatnya kosong, dibilangnya tidak ada penyakitnya. Tapi si pasien sendiri mengeluh gitu ya, mengeluh perut merasa sakit dan merasa gangguan yang hal yang aneh ya. Itu yang dirasakan oleh si pasien. Terutama yang kita lakukan adalah kita cek keberadaan itu ya ada melalui satu daya rasa kita ya. Ini adalah suatu radar kita untuk mendeteksi hal yang sifatnya gangguan yang non medis. Taraba. Sekiranya kalau kita merasakan ada suatu energi yang mendorong atau yang memantul ke dalam tangan kita, nah itu berarti sifatnya ada di dalam tubuhnya, itu ada hal yang gaib. Caranya adalah bagaimana kita tes ya, kita dengan baca-bacaan yang sifatnya ada ya. Jadi sahabat semua, kita rasakan yang ada di anggota di bagian tubuh ya. Misal perut yang ada di sini terasa sakit, kita baca apa yang dimiliki atau yang percaya oleh kalian semua yang sebisanya. Misalkan baca-bacaan ayat suci Al-Quran dibacakan, kita tarik kalau memang kita mempunyai ilmu mempunyai tenaga dalam ya, kita rasakan dengan bacaan, kita tarik sambil mensugestikan penyakit yang keluar dari tubuh ini si pasien. Kita tarik
seolah-olah kita menarik suatu benda yang ada di dalam perut si pasien gitu ya. Kita tarik, kita buang. Dalam hal seperti ini memang menurut secara logika kok seperti ini tidak ada apa-apa, padahal itu adalah suatu energi yang kita tarik ya. Termasuk kalau memang ada bendanya, kita akan tarik benda itu, akan kelihatan berwujud gitu. Atau mungkin dari santet, teluh, guna-guna ya kan, itu bisa terjadi. Kita tarik ya, kita buang. Atau kita suatu pakai benda, misal, atau kita transfer misalkan dari telur ayam kampung, itu bisa kita tempelkan seperti ini. Banyak sebenarnya, banyak tata caranya untuk pengobatan yang kita lakukan ya, tergantung berat ringannya si pasien itu. Suatu contoh ya, misalnya ketika setelah sudah dibersihkan energi tersebut, kita bacakan doa-doa yang sifatnya doa yang kita percayai aja. Misalnya doa, setelah itu kita transfer, seolah-olah kita mentransfer energi itu ke dalam suatu gelas ya kan, seperti sinar putih yang masuk ke dalam gelas ini. Kita bacakan, terus kita tiupkan, setelah itu diminum. Nah, silakan diminum. Dengan satu syarat, yaitu kita harus yakin atas kuasa Allah, yakin dengan diri kita, atau dia supaya dia menambah suatu sugesti kita. Jadi seperti itu. Adapun tata cara misalkan seperti ini, lihat buka kacamatanya. Ini tata cara yang lebih mudah ya, cara untuk menghipnotisnya. Misalnya dengan cara seperti ini. Rasakan semakin berat, semakin tertidur pulas ya. Tertidur cukup dengan posisi seperti ini, tidak tidur seperti ini posisi ya. Semakin tidur semakin lelap, semakin santai, semakin jauh lebih dalam lagi, jauh lebih lelap lagi, jauh lebih lelap. Mulai saat ini, mulai detik ini, ketika Anda yang Anda rasakan, penyakit yang Anda rasakan di dalam tubuh Anda, rasakan semakin lama semakin rasa yang Anda rasakan itu semakin sakit sekali, semakin sakit sekali, semakin sakit. Mulai saat ini, mulai detik ini, dengan hitungan 3, rasa sakit itu akan hilang dengan seketika. 1, 2, 3, ya. Semakin lama semakin hilang rasa sakitnya, semakin hilang, semakin lama, semakin hilang, semakin lama, semakin hilang. Ketika Anda bangun, Anda semakin sehat, bugar, seperti sedia kala, untuk selama-lamanya, Dengan hitungan ketiga, Anda terbangun dan sehat, bugar seperti biasa. Dengan hitungan 1, 2, 3, ya Anda terbangun dan sehat selalu. Jadi kurang lebih seperti itu, sahabat-sahabat semua. Ini bagian contoh hal terkecil untuk buat penyembuhan yang sifatnya macam fobia ataupun untuk menghilangkan rasa sakit itu dengan cara hipnotis ya.
itu pun juga bisa dikolaborasikan ketika dia tertidur, ya tertidur celentang. Nah, kita rasakan sambil kita sugestikan ke orangnya tersebut, ya sambil kita sugestikan, ya Allah, mulai saat ini, mulai detik ini yang saya pegang rasa sakit ini semakin lama semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang, hilang untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Terus kita kasih sugesti. Karena apa? Penyakit itu bersumber dari mindset kita juga. Itu jadi membantu untuk memproses cepatnya pemulihan sakitnya. Jadi kurang lebih seperti itu pemirsa, sahabat-sahabat semua. Dengan itu terus kita tarik energi aura yang negatifnya, kita tarik, semakin kita tarik, ya. Terus kita buang, terus kita kasih sugesti. Ketika Anda terbangun, Anda akan sehat, bugar, sedia kala. Afirmasinya terserah, sebisa mungkin membuat si pasien ini tersugesti oleh kita dengan kata-kata kita. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat semua. Jadi untuk mau pengen yang kena santet ataupun kena guna-guna ataupun hal yang sifatnya medis, itu pun juga bisa melalui dengan tata cara hipnoterapi, namanya disebutnya hipnoterapi, ya. Adapun semuanya kita kembali kepada Allah. Satu-satu sisinya antara kedua belah, antara si pasien maupun yang yang mengobati itu pun kita harus sinerginya dulu. Ada suatu kesepakatan apakah dia mau pengen disembuhkan. Ada biasanya kan ada orang yang minta menyembuhkan tapi dengan terpaksa. Nah itu agak sulit untuk menolaknya, agak sulit untuk buat bisa menyembuhkan. Jadi kita harus ada sinerginya, berkesinambungan. Suatu contoh, sahabat-sahabat semua, misal Anda kan ke suatu berobat ke dokter, nah, ketika Anda merasa kurang yakin terhadap si dokter tersebut yang katanya dia itu ahli penyakit dalam, kan? Ya, ketika Anda datang berkunjung sana, tapi dalam hati kita ini kayaknya kurang yakin dengan pengobatan yang dia berikan pada si pasien. Itu hasilnya apa? Yang dia dapat yaitu hanya cuma nol besar dengan obat-obat yang begitu mahal. Jadi tidak ada artinya, karena itu mempengaruhi dari sinergi, itu mindset kita, pola pikir kita yang sangat mendukung juga. Di satu sisi untuk buat medianya, di satu sisi juga untuk daya pikirannya. Jadi kita bersinergi, berkesinambungan. Itu pun juga termasuk juga kita juga sama untuk pengobatan kita secara tradisional, yaitu secara metafisik seperti ini. Jadi kita ada saling berkomunikasi dulu secara verbal, setelah itu baru kita eksekusi. Jadi suatu lebih sedikitnya, kurang lebihnya ya seperti itu, sahabat-sahabat semua, penjelasan dari kami untuk penyakit-penyakit yang sifatnya non medis ataupun juga bisa dari belakang juga bisa, ya kita deteksi itu bisa. Ini adalah suatu sinyal untuk mendeteksi suatu keberadaan ada sesuatu hal yang sifatnya non medis. Itu ada suatu getaran yang ada di telapak tangan kita. Itu namanya disebut indera keenam kita, daya rasa dan rasa kita aktif.
Jadi seperti itu contohnya, sahabat-sahabat semua, semoga apa yang kami berikan penjelasan atau praktek sedikit ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi semoga sahabat-sahabat semua bisa menarik ilmu yang ditonton ini untuk buat pembelajaran melalui yang tadi saya berikan, ataupun juga bisa juga melalui penyembuhan jarak jauh pun juga bisa, insya Allah atas izin Allah. Karena penyembuhan tersebut melalui energi itu tanpa ada batasan, maupun dari jarak dekat seperti ini maupun jarak jauh pun juga bisa, insya Allah. Yang penting kita yakin sama Allah, pun fayakun, dimanapun kita berada insya Allah terjadi atas izin Allah. Kita yakin dengan kekuatan pikiran dan kekuatan sugesti kita, si pasien pun walaupun jarak jauh pun insya Allah kita bisa. Nah, yang penting ada suatu sinergi dalam diri kita maupun diri dia. Jadi kita saling bersinambungan. Nah, itulah yang disebut namanya gelombang energi. Jadi melalui foto pun juga bisa. Mohon maaf ya, suatu contoh kayak macam orang yang sifatnya beraliran ilmu hitam, ya kan, itu bisa pakai melalui foto, media foto, atau melalui apapun yang dia bisa, dia mau. Ya itu yang disebutnya kekuatan pikiran, kekuatan sugesti dengan ditambah mempunyai kekuatan mantra-mantra khusus. Itu yang jadi bersinambungan. Jadi kekuatan energi itu kuat. Jangan salah kaprah sahabat-sahabat semua. Ada beberapa netizen yang mengatakan kok ilmu itu melalui pengisian atau pengisian dari jarak jauh hanya melalui video call bisa, yang ada kosong. Salah besar. Nyantet orang aja dari jarak jauh aja bisa, iya kan? Melalui foto aja itu bisa, apalagi ini jasa pengisian. Jadi jangan salah sahabat-sahabat semua, energi itu tanpa ada batasan waktu dan ruang waktu. Jadi tolong dipikirkan kata-kata itu. Ya itu saja sahabat-sahabat semua penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ada kata-kata salah ataupun penjelasan saya juga, kami juga kurang lengkap ya, atau kurang paham itu, silakan Anda bisa menghubungi kami untuk lebih jelasnya lagi. Kami hanya cuma sebagai, kami pun juga masih ya, manusia pun juga pasti banyak ada kekurangan. Hanya Allah yang memberikan sempurna ya, seperti itu. Ya cukup sekian dari kami untuk penjelasan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.